Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Tsunami dengan NIM E1 E1222147 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, pada video kali ini seperti biasa, saya akan memaparkan materi dari dosen saya di mana mata kuliah struktur data, dan ini sudah video kesekian, dan langsung saja saya akan memaparkan materi tentang di sini ada tentang quest. Jadi quest itu termasuk dalam bahasa Indonesia itu antrian ya. Misalnya di sini ada materi ini adalah kiosin dari stack. Itu maksudnya sepupu dekat dari stack atau tumpukan. Pada video sebelumnya mungkin saya membahas stack. Sekarang selanjutnya itu quest itu untuk antrian. Selanjutnya equal itu adalah atau antrian itu adalah kumpulan objek yang dimaksud dalam yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip first in first out FIFO. Itu maksudnya dia prinsip masuk pertama, keluar pertama juga. Nah, kemudian di sini ada elemen yang dapat disisipkan, di mana elemen yang paling lama berada dalam antrian dia akan dapat dihapus dengan berikutnya. Maksudnya dalam antrian itu yang dapat dihapus berikutnya itu antrian yang atau elemen yang paling lama. Kemudian sebagai contoh di sini ada gambar. Yang pertama di situ orang-orang menunggu untuk masuk ke tempat atau tempat-tempat tertentu, misalnya kayak taman atau loket. Nah, di sini ada tiket. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua ini adalah panggilan telepon yang dialihkan ke layanan pelanggan. Kemudian slide berikutnya ada Gequent Abstract Data Type atau tipe data abstrak antrian. Nah, di poin pertama ini secara formal tipe data abstrak antrian ini didefinisikan dengan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan menghapus elemen yang dibatasi pada elemen pertama dalam antrian. Kemudian dia menyisipkan elemen yang dibatasi pada bagian belakang urutan. Bagian urutan atau di sequence. Kemudian poin kedua, dengan kata lain, aturan FIFO itu artinya first in first out ya. FIFO itu dia diterapkan pada urutan tersebut. Kemudian selanjutnya antrean ADT atau mendukung dua metode dasar untuk antrian key. Kemudian key equent
Untuk P itu menambahkan elemen E ke belakang antrian. Kemudian di sini ada QE dequent dalam kurung itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian key. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Kemudian yang terakhir adalah addition assertion method, artinya metode mengakses tambahan. Yang pertama itu mengembalikan ini key first, itu mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian key tanpa menghapusnya. Kemudian terjadi kesalahan jika antriannya kosong atau queuenya itu kosong. Kemudian yang kedua itu key empty, itu dia mengembalikan true jika antrian key tidak mengandung elemen apapun. Kemudian len key itu dia mengembalikan jumlah elemen dalam aturan key dengan Python. Di sini kami mengimplementasikan ini dengan metode len. Kemudian slide berikutnya, di sini berdasarkan konvensi kami berasumsi bahwa antrian dapat dibuat kosong. Kemudian ada tidak ada batasan a priori mengenal kapasitas antrian. Kemudian yang terakhir, elemen yang ditambahkan ke antrian dapat dimiliki tipe sembarang. Nah, di sini ada tabel serangkaian operasi antrian dapat yang berpengaruh terhadap antrian key yang awalnya kosong. Di sini akan ada dan key equals. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada implementasi array basis queuing atau implementasi queuing berbasis array. Implementasi yang pertama di sini menggunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Mungkin di sini sebagai contohnya. Dan yang kedua itu menggunakan pop itu untuk menghapus elemen pertama daftar saat dequent. Sini dia implementasinya with atau dengan yang tidak diefisiensi itu key n 0n ya, 0n time. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Kemudian implementasi yang kedua di sini metode yang sama untuk menambahkan elemen. Kemudian yang kedua menggantikan implementasi pop. Yang pertama di sini berikutnya ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi yang tidak ada. Kemudian mempertahankan variabel explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang tidak
elemen yang saat ini berada di depan antrian atau di depan quench. Kemudian ini 0, 1 artinya runtime atau waktu berjalan. Tetapi dengan 0 M itu space atau kebutuhan ruangan untuk elemen N, di mana M lebih besar dari N, di mana M adalah jumlah operasi sequence, N adalah jumlah sebenarnya elemen antrian. Kemudian terakhir, dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Kemudian slide berikutnya, di sini desain ini akan mempunyai konsentrasi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian ini memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Dan sebagai contoh, misalnya mendaftar ulang daftar tunggu sebuah restoran. Mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 antrian sekaligus. Namun dalam satu hari atau seminggu, jumlah keseluruhan antrian akan jauh lebih besar. Mungkin selanjutnya using array circular atau ini poin selanjutnya itu menggunakan array secara melingkar. Di sini poin pertama, kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan si antrian membungkus akhir array yang mendasarinya. Kemudian poin berikutnya, kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki dengan panjang N yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya yang dalam antrian. Kemudian poin ketiga adalah elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini yang dimulai dari depan hingga indeks N dan continue dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Kemudian poin terakhir itu menyediakan kebutuhan memori untuk mengimplementasikan untuk implementasi. Mungkin kurang lebih seperti di samping ini. Untuk menggunakan array itu F sama dengan F plus 1 persen kali persen atau N. Kemudian selanjutnya implementasi array Python. Poin pertama di sini secara internal ada kelas antrian melihara 3 variabel instan berikut. Pertama,
ada dot data. Di sini yang poin pertama ini untuk dia adalah referensi ke instance daftar dengan kapasitas tetap. Kemudian size itu dia adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini. Kemudian ia berlawanan dengan panjang daftar data. Kemudian front itu bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama di sequence, yaitu dia dengan asumsi antrian tidak kosong. Kemudian selanjutnya di sini dia menyediakan fungsi mengakses seperti len itu untuk mengakses panjang antrian saat ini. Kemudian is empty itu dia memeriksa apakah antriannya kosong. Kemudian first dia mengembalikan elemen di depan antrian. Kemudian berikutnya itu fungsi mutasi. Yang pertama, sequence itu untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Dan untuk sequence itu untuk menghapus elemen dari antrian. Nah, mungkin kurang lebih kita bisa melihat pengimplementasian Python itu pada codingan berikut ini. Di sini telah digaris atau diberi warna kuning untuk membedakan atau kita mengetahui di bagian mana diimplementasikan itu sequence pada Python. Ini mungkin untuk ini len, ini first, ini empty. Nah, di sini untuk kegunaannya sequence itu untuk menghapus elemen pada antrian. Di sini sequence dan ini size. Tadi size dia untuk bilangan bulat. Pada size untuk bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini. Mungkin untuk contoh pengimplementasian sequence pada Python mungkin seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya ada poin untuk menambah dan menghapus elemen. Mungkin di sini ada indeks tepat elemen berikut ditambahkan ke antrian. Mungkin di sini file sama dengan ini codingan untuk menambah atau menghapus ya untuk indeks elemen berikutnya. Kemudian yang kedua di sini ada selama sequence ini dapat pada indeks self front dikembalikan dan dihapus. Kemudian indeks front diperbaharui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antrian. Kemudian di sini ada mengubah ukuran antrian. Di sini pertama, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, maka kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Kemudian referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru.
Kemudian yang poin terakhir itu saat mentransfer konten, dia sengaja menyelaraskan kembali bagaimana atau bukan menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Nah, kemudian ini mungkin untuk menyusut array yang mendasarinya. Kurang lebih mungkin contohnya seperti ini. Di sini dia ada pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengah ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari 1/4 kapasitas. Kemudian penggunaan ruang. Mungkin selanjutnya ini ada untuk menganalisis implementasi antrian berbasis array. Sini operation dan running time. Mungkin untuk menganalisis pengimplementasian antrian berbasis array mungkin kurang lebih seperti ini. Kemudian poin selanjutnya ada antrian berakhir ganda. Mungkin sebelumnya saya jelaskan double-ended queue itu dia adalah struktur data yang mirip dengan queue atau antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Kemudian tipe data abstrak di queue itu lebih umum dibandingkan tipe data stack. Dan tiap data abstrak antriannya ada. Dan sebagai contoh, sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama pada antrian. Kemudian terakhir dia mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Kemudian di sini ada tipe data abstrak. Tipe data abstrak antrian ya. Di sini atau antrian ADT atau abstrak dequant tipe. Ya, didefinisikan sehingga dequant D memiliki metode berikut. Yang pertama, that first adalah menambahkan elemen E di belakang dequant D. Dan kemudian ini last untuk menambahkan elemen ke belakang dequant D. Kemudian delete dia untuk menghapus ya, dan menghapus kembali elemen pertama dari dequant D. Terjadi kesalahan jika dequantnya kosong. Kemudian delete last sama seperti ini, delete first dia akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir di dequant D. Dan sama juga terjadi kesalahan jika dequantnya kosong. Kemudian poin kedua,
Selain itu, Dequent ADT akan mencakup pengaksesan berikut. Yang pertama, the first itu untuk mengembalikan, tapi jangan menghapus ya, elemen pertama dari Dequent D. Dan akan terjadi kesalahan jika Dequent tersebut kosong. Kemudian the last untuk mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen terakhir dari Dequent D. Sama juga terjadi kesalahan jika Dequent tersebut bernilai kosong. Kemudian D is empty itu untuk mengembalikan true jika Dequent D tidak mengandung elemen apapun. Kemudian len itu dia mengembalikan jumlah elemen dalam Dequent D dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan spesial metode len. Kemudian di slide berikutnya, di sini ada penerapan Dequent dengan array melingkar. Yang pertama, mempertahankan 3 variabel instan yang sama, data, size, and from. Kedua, bagian belakang antrian back sama dengan self from tambah self size minus 1% len self data. Kemudian yang terakhir, at first itu memerlukan pengurangan indeks secara sirkular. Kemudian self front ini untuk kodenya self front itu sama dengan self front minus 1 sama dengan persen len dalam kurung self data. Di sini ada serangkaian operasional yang dampaknya pada Dequent D, bilangan bulat yang awalnya kosong. Nah, mungkin di sini ada operation return value-nya dan Dequent-nya. Mungkin di sini sering dia dioperasikan dalam dan dampaknya pada Dequent itu bilangan bulat yang awalnya kosongnya seperti ini. Mungkin untuk operasinya, kemudian selanjutnya itu ada Dequent dalam modul koleksi Python. Mungkin kurang lebih di sini. Len seperti tadi untuk menambah of element itu menambahkan seperti ini ya, seperti ini dia mengembalikan jumlah elemen, Nah, mungkin di sini ada petunjuk untuk kelas Dequent dokumentasikan secara formal untuk menjalani operasional waktu O1 di kedua ujung, dan tetapi operasional terburuk waktu ON itu ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah. Ya, mungkin di samping di sini ada contoh codingannya, saya langsung implementasikan saja di VS Code. Misalnya saya folder mungkin sini
Poor connection. Kurung 5. Jadi,
Nah, mungkin kurang lebih codingannya coba kita jalankan. Nah, tampilannya sudah sama. Di sini default itu 7, 3, 5. Oke, kurang lebih ada di sini ya. Di sini untuk defaultnya 7, 3, 6, 5, dan 12. Sudah 2. Nah, mungkin kurang lebih untuk contoh pengimplementasiannya kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk pemaparan atau penjelasan dari saya kurang lebih seperti itu. Mungkin saya akhiri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena di sini saya juga sebagai mahasiswa masih belajar. Mungkin begitu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.